Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 271. Si Evan Grui tertegun dan dengan cepat meminta maaf. Maaf, saya tiba-tiba, dan saya lupa aturan untuk sesaat kegembiraan. Di bidang pengobatan Tiongkok, seperti halnya praktik seni bela diri, penting untuk memperhatikan guru, dan semakin maju, semakin mudah untuk mengajar orang lain. Oleh karena itu, banyak sekte transmisi rahasia tidak diizinkan untuk mengekspos garis keturunan master. Untuk orang-orang ini, Anda tidak bisa bertanya sesuka hati. Jika tidak, aturannya dilanggar. Namun, si Chen tidak mengetahui hal ini. Dia hanya tidak ingin mengungkapkannya, agar tidak mempengaruhi rencana masa depan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, "Tidak apa-apa, jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu." "Teman kecil, tolong tetap di sini." Si Evan Grui menghentikannya lagi, dan berkata dengan kulit kepala yang keras, "Saya tidak benar-benar ingin bersembunyi. Saya menonton akupuntur Xiaoyu, keterampilannya jauh lebih tinggi dari saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat meminta nasihat." Dia sedikit khawatir di dalam hatinya, meminta nasihat tentang hal ini. Ada kecurigaan mencuri guru, mudah menyebabkan orang lain membenci. Terutama orang-orang seperti si Chen, yang memiliki keterampilan luar biasa, lebih mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Tetapi kesempatan itu adalah kesempatan emas, dan dia tidak bisa mengatur begitu banyak. Pak Tua Wu juga gatal dan dengan tulus berkata, "Teman kecil, kami tidak mendambakan aksimu, tetapi hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan biasa, dan tolong selesaikan." Si Chen mengangguk ringan, "Ya, tapi hanya untuk beberapa menit. Dari sini kembali ke Yun Makeup, berjalan perlahan selama sekitar 3 atau 4 menit, dan dia berencana menggunakan waktu ini untuk mengatasinya." Terima kasih banyak. Keduanya saling memandang dengan sangat gembira, dan mereka bisa mendapatkan bimbingan dari master medis ini. Bahkan jika itu hanya untuk beberapa menit, saya yakin mereka akan mendapat manfaat yang tidak ada habisnya. Mereka bertiga berdiskusi sambil berjalan. Banyak pandangan medis yang dikemukakan oleh si Chen tidak dapat dipercaya, yang mengejutkan keduanya dan merasa bahwa semuanya masuk akal. Mereka berdua lebih mengagumi si Chen di dalam hati mereka, dan sepenuhnya memperlakukannya sebagai teman sebaya, dan tidak berani meremehkannya sama sekali. Tanpa disadari, mereka bertiga tiba di Yun Makeup. Si Chen merasa waktunya hampir habis, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan bersiap untuk masuk. "Sebenarnya di sini, teman kecil, apa yang kamu lakukan ketika kamu masuk?" Pak Tua Wu memandang papan nama dengan heran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Perlakukan orang," si Chen berkata dengan santai. "Ternyata kamu juga datang untuk menantang Dr. Sisen." Pak Tua Wu dengan angan-angan menganggap si Chen sebagai penantang dan dengan bersemangat menariknya ke samping. "Hebat, aku hanya ingin bertemu dengannya. Anda dan saya menembak bersama dan mengajari orang yang duduk di sumur ini dan mengamati langit." Tantang Dr. Sisen, si Chen menatap Pak Tua Wu dengan tatapan main-main di matanya. "Iya, orang ini sangat sombong, berpikir bahwa jika dia lebih baik dari muridku Tian Sun, tidak akan ada seorang pun di aula Taiheku, dan lelaki tua itu datang karena alasan ini." Pak Tua Wu tidak tahu identitas si Chen, jadi dia berbicara tanpa keraguan. Si Chen sedikit menangis dan tertawa, dan dengan lembut menasihati, "Benarkah, saya pikir lebih baik Anda tidak menantang." "Mengapa Xiaoyu mengatakan ini? Apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya?" Pak Tua Wu sedikit kesal, "Jika dia adalah penyihir medis sepertimu, dia benar-benar memiliki bakat, tapi sayangnya ada begitu banyak jenius di dunia ini. Implikasinya adalah bahwa Dr. Sisen jelas bukan jenius, jadi dia Pak Tua Wu telah menang." Si Chen merasa konyol di dalam hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah menjadi orang yang duduk di mulut orang lain dan menyaksikan surga. Dia akan mengungkapkan identitasnya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. "Tuan, Dr. Sisen itu tidak ada di sana." Tian Sun yang berbicara, dan dia bergegas keluar dari dalam dengan beberapa murid. "Apa yang terjadi?" Pak Tua Wu tidak bereaksi. Dikatakan bahwa dia keluar. Dia pasti telah mendengar prestise tuannya dan tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia melarikan diri ke hutan belantara. Tian Sun menepuk pahanya, dan semakin dia berkata, semakin dia tidak mau menjadi. Orang ini benar-benar licik, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat membiarkan dia melihat kekuatan tuannya. Jika tidak, dia akan tahu betapa bodoh dan konyolnya dia. Bab 272, "Aduh, apakah saya cuek dan konyol?" Si Chen berbalik dan menatapnya tanpa ekspresi. Tian Sun baru saja berhenti memperhatikan si Chen karena punggungnya menghadapnya, ditambah dia kesal di dalam hatinya. Pada saat ini, ketika si Chen berbalik, dia mundur 2 langkah karena terkejut dan menunjuk ke arah si Chen. Itu Anda, bagaimana kabarmu di sini?"
Si Chen dengan main-main bertanya, ini Cloud Makeup, di mana saya tidak di sini? Pak Tua Wu melihat petunjuk itu, menyipitkan matanya dan bertanya, Tian Sun, apakah kalian berdua saling kenal? Tuan, dia adalah si Chen yang menyebut dirinya seorang dokter ilahi. Tian Sun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, dengan seringai di wajahnya menunggu untuk melihat permainan yang bagus. Wah, jangan gila, tuanku datang untuk menginjak halamanmu hari ini, dan kamu akan segera selesai, tahu? Pada saat ini, Tian Sun yang bangga dan merasa bahwa dia akhirnya bisa mempermalukan dirinya sendiri dan mengekspor roh jahatnya. Aduh, apakah itu? Si Chen memandang Pak Tua Wu sambil menyeringai. Wajah Pak Tua Wu kaku, matanya berkibar, dan hatinya lemah. Dia tidak percaya bahwa teman kecil yang baru saja membahas keterampilan medis sebenarnya telah menjadi Dr. Sisen. Keterampilan medis si Chen yang baru saja dia lihat, bahkan Xie Fan Grui tidak puas dengan dirinya sendiri, dan dengan sengaja meletakkan tubuhnya untuk dengan rendah hati meminta nasihat, apalagi dia. Hanya mendengar kata-kata jarum emas Tai, sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan gemetar. Lawan yang sangat sulit, jika Anda ingin meninju wajah Anda ke belakang, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Pak Tua Wu menghela nafas dalam diam dan menatap Tian Sun, yang masih mendesis, dan terdiam di dalam hatinya, lengan dan kaki tua guru tidak bisa mengenai wajah orang, jadi dia harus meminjam wajah muridmu. Tanpa peringatan, wajah Tian Sun ditampar. Dia menatap Pak Tua Wu dengan wajah bingung, Tuan. Jangan panggil aku Tuan, jangan minta maaf kepada seniormu karena telah bersujud, Pak Tua Wu memarahi dengan suara yang dalam. Tian Sun bahkan lebih bingung, melihat ke atas dan melihat sekeliling dengan bingung, siapa? Orang tua itu menunjuk ke arah si Chen, dan Dai berkata dengan kagum, tentu saja, dokter ilahi si Chen si ini, saya dan tuanmu baru saja bertanya kepadanya. Semua orang berbicara tentang persahabatan antara generasi yang sama, apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah pendahulu Anda? Dia tidak ingin menyinggung seseorang seperti si Chen. Orang-orang yang marah, bisnis jangka panjang dengan Tai Hetang mereka, apakah Anda masih bisa hidup bahagia? Gah, pendahulu sejarah, Tian Sun dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dan mulut mereka terbuka untuk memasukkan telur. Bocah ini jelas merupakan musuh Tai Hetang, dan bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi pendahulunya sendiri. Dia diam-diam menatap tuannya, meskipun dia menutupinya dengan sangat baik, tetapi dia jelas berpikiran lemah. Buk, pikiran Tian Sun berubah 2 kali, dan begitu lututnya melunak, dia langsung berlutut untuk si Chen. Bahkan tuannya menyerah, dan ketidakberdayaan magang masih seperti kata-kata. Melihatnya berlutut, sekelompok murid mengikutinya. Penatuasi, hari ini kami memiliki mata yang tidak mengenali Tarzan dan telah bertabrakan dengan Anda, saya minta maaf. Semua orang berlutut di depan pintu Yun Makeup, menyikat dan bersujud kepada si Chen, pemandangan yang indah. Oh, ini bukan orang-orang di aula Taihei, bagaimana mereka berlutut? Setelah bersujud kepada Dr. Sisen, sepertinya dia menyadari kesalahannya. Tidak bisakah Anda mengakui kesalahan Anda, Dr. Sisen? Buka pusat medis di sebelah mereka, mereka hanya bisa minum angin barat laut untuk pergi. Sekelompok pasien dengan cepat keluar dari riasan awan, menunjuk ke orang-orang Tai Hetang, bab 273. Mu Yunbing dan Lu Xiu juga ada di antara mereka. Lu Xiu menunjuk si Chen melalui celah di kerumunan dan berkata kepada Mu Yunbing, lihat, suamimu keluar dari pusat perhatian lagi. Bicaralah banyak tentangmu, Mu Yunbing meliriknya, tetapi menatap tatapan si Chen dengan sedikit bangga. Melihat semakin banyak orang, Pak Tua Wu berkeringat dingin, dan jika dia terus seperti ini, wajah Hetang akan hilang. Namun, si Chen tidak berbicara, dan dia malu meminta Tian Sun untuk bangun. Tidak ada cara selain melihat Xie Fan Grui untuk meminta bantuan. Xie Fan Grui menghela nafas dengan senyum pahit dan berjalan untuk berdamai. Si Chen, amarahmu juga telah mereda, kamu harus menyelamatkan muka untuk Lao Wu dan kelompok junior ini. Si Chen mengangguk dan melirik Tian Sun dan yang lainnya. Sebagai seorang senior, saya tidak ingin terlalu malu untuk Anda. Apakah Anda ingat kesalahan yang Anda buat hari ini? Tian Sun dan yang lainnya saling memandang, nada ini benar-benar memperlakukan semua orang sebagai junior. Mereka merasa sangat terhina dan tidak ingin menjawab, tetapi mereka diam-diam dipelototi oleh Pak Tua Wu dan hanya bisa terus berkompromi. Ingat, jawabannya lemah, ayo kita semua bangun. Si Chen melambaikan tangannya, orang-orang ini telah cukup dihukum hari ini, dan dia tidak tega selalu mengkhawatirkan mereka. Pak Tua Wu akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum, ternyata kamu adalah Dr. Sisen. Tolong tanggung jawab lebih untuk masalah hari ini, jangan perhatikan itu. Kenapa? Sekelompok junior, bagaimana saya bisa bertemu mereka secara umum? Si Chen murah hati. Tidak mau, Tian Sun dan yang lainnya.
yang berdiri dengan tangan terulur Patua Wu, hampir tidak muntah darah. Biarkan semua orang berlutut selama beberapa menit, hanya saja jangan biarkan Anda bangun, dan dengan sengaja membiarkan orang yang lewat menonton drama itu, Anda umumnya tidak berpengetahuan. Anda juga berpura-pura menjadi senior, bisakah kamu tidak begitu tidak tahu malu? Namun, Si Chen ditakdirkan untuk tidak melihat wajah sembelit mereka, tetapi hanya menarik Xie Fan Grui dan Patua Wu ke pintu. Dua kakak laki-laki, pertukaran hanya beberapa menit yang lalu membuat saya terbuka, tetapi masih banyak hal yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya dan kita berdiskusi dan berlatih pada saat yang sama? Dia untuk sementara berubah pikiran, sulit untuk mengumpulkan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus untuk mempublikasikan riasan awan? Tentu saja, itu untuk menangkap dua pria kuat dan membantu diri mereka sendiri untuk menemui dokter bersama. Setelah pertukaran singkat barusan, dia sudah mengetahui identitas kedua pria itu, dan Patua Wu, seorang dokter terkenal di kota Yu, tentu saja. Tidak peduli di mana ia ditempatkan di kota Yu, itu adalah papan nama emas. Dan Xie Fan Grui ini bahkan lebih luar biasa, seorang dokter terkenal di Huaxia. Ini adalah papan nama emas, yang jelas merupakan dewa berlian emas murni 24K yang bersinar. Ini paling dapat menarik bola mata dan menghasilkan efek klaster. Oleh karena itu, di bawah perintah rahasia Si Chen, Lu Xiyu memanggil nama kedua pria itu. Tiba-tiba, seluruh kota Yu menjadi sensasional, dan kerumunan orang berbondong-bondong ke sana. Dengan tipu muslihat seorang dokter terkenal yang duduk di China secara gratis, dalam 2 hari terakhir, bisnis cloud makeup menjadi berantakan. Karena ada terlalu banyak orang, Xie Fan Grui dan Patua Wu tidak memiliki waktu istirahat sepanjang hari. Keduanya menangis dengan getir, dan beberapa kali mereka sangat lelah sehingga mereka ingin menyerah. Namun, Si Chen selalu membuang teknik medis yang sangat menarik pada saat kritis. Misalnya, kombinasi obat baru, seperti titik akupuntur baru. Hal ini membuat kedua orang itu harus tinggal dan terus belajar meskipun mereka sudah tidak mau lagi. Lagi pula, pada titik ini, mereka tidak punya tempat untuk memperoleh pengetahuan, dan tidak mudah untuk membuat kemajuan apapun. Dan Si Chen seperti harta karun obat, selalu ada ide-ide indah yang tak ada habisnya. Ini membuat Xie Fan Grui dan keduanya mengagumi pada saat yang sama, tetapi juga gigi yang marah gatal. Bab 274 bocah ini, jelas, sedang memancing Jiang Taigong, tetapi kedua ikan bodoh ini masih harus menggigit kailnya. Dua sakit kepala dan kebahagiaan lama, sesuai dengan harapan Si Chen untuk mendiagnosis dan merawat pasien. Akhirnya, setelah 4 hari begadang dengan riasan Yun, Xie Fan Grui menjalankan urusan resmi dan harus kembali ke Nandu. Patua Wu juga membuat alasan dan mengambil kesempatan untuk kembali ke Aula Taihe untuk terus menjadi kaisar Taisangnya. Ini diakhiri dengan konsultasi ahli. Si Chen juga punya waktu luang, dan bisa terus tidur di kursi malas es di sore hari, dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Si Chen, Lu Xiyu membangunkannya. Nah, masih ada orang yang akan repot. Si Chen tidak berdaya, matanya terlalu malas untuk terbuka. Apakah kamu dalam masalah? Aku ingin kamu menjadi pacarku. Begitu Lu Xiyu membuka mulutnya, itu adalah kata yang sangat kuat, yang membuat Si Chen tertegun selama 3 detik, menatap Lu Xiyu dengan mata lebar. Bukankah wanita ini gila? Di kerumunan aula, mereka benar-benar mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tolong, cantik, aku suami pacarmu oke. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan citranya, jangan hancurkan keharmonisan antara suami dan istri kita. Jika Mu Yunbing mengetahui hal ini, apa yang akan dia pikirkan? Itu pasti berubah menjadi gunung berapi sekaligus. Si Chen, berjanjilah pada Si Yu. Mu Yunbing tiba-tiba muncul, dan kata-kata yang dia ucapkan membuat Si Chen semakin kagum. Gila, bukan, bagaimana ini mungkin? Pasti mimpi, apa yang baru saja kamu katakan? Si Chen curiga bahwa dia salah dengar. Saya harus bertanya-tanya, apakah ini masih Mu Yunbing itu? Dia bersedia berbagi suaminya dengan wanita lain. Namun, suara Mu Yunbing setenang air, tanpa fluktuasi apapun, aku membiarkanmu menjadi pacar Si Yu. Si Chen memandang Mu Yunbing dengan bingung. Tapi, aku menikah denganmu. Apakah ada konflik antara menikah dan menjadi pacar severse? Mu Yunbing menjawab dengan wajar. Apa maksudnya? Mungkinkah dia tidak menjatuhkannya beberapa malam yang lalu? Jadi dia sengaja menarik pacarnya dan bersiap untuk kedua putrinya untuk bertarung bersama. Si Chen menggelengkan kepalanya, menyela ide yang tidak realistis ini. Tak satu pun dari kedua wanita ini bisa menjadi orang seperti itu. Lu Xiyu menatapnya langsung. Si Chen, apakah kamu bersedia? Si Chen menggosok matanya dan duduk tegak. Katakan, apa yang sedang terjadi? Mu Yunbing menatap Lu Xiyu.
Artinya, kamu mengatakan barang-barangmu sendiri. Lucio mengangkat bahu dan menceritakan alasannya. Itu adalah hal yang sangat umum, dia akan kencan buta, tetapi dia tidak menyukainya. Jadi, karena kamu tidak ingin pergi kencan buta, tarik aku sebagai tameng. Si Chen mengusap bibirnya tanpa ekspresi, tanpa sadar seperti penolakan. Bagaimana? Anda tidak setuju? Lucio tidak bodoh, dan secara alami melihat keengganan si Chen. Si Chen menganggukkan kepalanya, tidak mudah menemukan perisai. Kamu dapat menemukan segenggam besar dengan sedikit uang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak mungkin, karena pria yang saya kencani juga cukup baik, dan saya harus menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya. Nada suara Lucius sangat tidak berdaya, tapi di antara pria yang kukenal, hanya kamu yang memiliki kondisi ini. Si Chen, aku tahu kamu tidak mau. Demi semua orang berteman, kamu akan dengan enggan membantu Siu sekali, Mu Yunbing menyarankan. Nah, Presiden telah berbicara, apalagi yang bisa dia katakan sebagai pengemudi kecil. Akibatnya, si Chen secara tidak masuk akal menjadi pacar sementara Lucio, tampaknya sekali pakai. Bab 275 di tepi sungai Yinan, di luar gerbang Shenbeng Resort Hotel, berdiri sekelompok pria dan wanita berpakaian indah. Mereka membisikkan obrolan ringan, dan terkadang mata yang jauh sepertinya sedang menunggu seseorang. Ning Feifei, mengapa Lucio belum datang? Dia benar-benar meninggalkan bos kita di sini begitu lama, dia adalah rak yang sangat besar. Seorang anak laki-laki kurus menunggu dengan tidak sabar dan akhirnya mengeluh. Ning Feifei mengerutkan kening, tersenyum meminta maaf pada pria tampan di sebelahnya, dan mengangkat ponselnya. Weida, aku benar-benar minta maaf, aku akan menelepon lagi untuk mendesak. Pria tampan itu adalah objek kencan buta Lucio kali ini, bernama Qiao Weida. Dia hanya tersenyum dan mengangguk, terlihat cukup sopan. Telepon datang dari suara yang sibuk. Ning Feifei sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Bahasa Lucy ini, bahkan telepon tidak kembali, hantu apa yang dia lakukan? Siu adalah wakil presiden perusahaan, mungkin sangat sibuk, Qiao Weida membantu mengatakannya. Seberapa sibuk wakil presiden sebuah perusahaan agensi? Pria kurus sebelumnya mengejek. Dia jelas bersungguh-sungguh, bos, Anda membantunya berbicara. Yao Lei, jangan katakan itu, tunggu sebentar. Suara Qiao Weida sedikit dalam, dan dia jelas kesal di dalam hatinya. Sebagai tuan muda kaya di kota Yu, dia juga seorang elit yang kembali, dan dia selalu menunggunya dengan wanita lain. Ini adalah pertama kalinya dia menunggu seorang wanita begitu lama. Jika bukan karena kecantikan Lu Xiu, dan ada begitu banyak teman sekelas lama yang hadir, dia mungkin sudah lama melepaskan lengan bajunya. Qiao Weida diam-diam telah memutuskan bahwa ketika dia mendapatkan Lu Xiu di tangannya nanti, dia harus merusak dan menginjak dengan baik sebelum dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Dia sangat percaya diri, dan sangat percaya bahwa selama dia menembak dirinya sendiri, akan ada beberapa wanita di kota Yu yang tidak dapat dia pahami. Bahasa Lucy ini secara alami tidak terkecuali. Saat itu, Audi merah datang dari kejauhan dan berhenti di samping. Akhirnya di sini, Ning Feifei menarik pintu mobil dengan perut penuh kebencian. Siu, mengapa kamu datang saat ini? Apakah kamu tahu berapa lama kita menunggu? Saya minta maaf membuat semua orang menunggu. Lu Xiu mendorong pintu mobil dan berjalan keluar dengan anggun untuk meminta maaf. Dia mengenakan tunik hari ini, dengan sosok yang anggun. Rambutnya melengkung tinggi, wajahnya dicat dengan riasan tipis, dan ketampanannya yang sudah lebih bercahaya dan memancarkan temperamen yang anggun. Begitu dia muncul di tempat kejadian, Lu Xiu menonjol seperti sekawanan orang, yang langsung menaungi wanita lain yang hadir. Qiao Weida dan pria lain menatap lurus ke mata, dan hati mereka diam-diam memuji, layak menjadi bunga sekolah terindah yang pernah ada, belum pernah terlihat selama beberapa tahun, dan bahkan lebih menawan. Siu, kamu akhirnya tiba, dan aku sudah lama tidak melihatmu. Sudut mulut Qiao Weida terangkat, terlihat luar biasa, dan mengirim buket bunga yang telah disiapkan sebelumnya. Ning Feifei tersenyum pada Lucy dan berkata, belum, ini adalah bunga yang disiapkan khusus untukmu oleh Qiao Shao, buket bernilai lebih dari 30.000 buah, itu benar-benar membuat iri. Dia sengaja berbicara dengan sangat keras, yang segera menarik perhatian wanita lain. 30.000 karangan bunga sudah cukup untuk gaji mereka selama beberapa bulan, layak menjadi anak kaya, dan luar biasa ketika ditembak. Qiao Weida memandang Ning Feifei dengan penuh penghargaan. Wanita ini, tentu saja, akan datang. Setelah itu, Anda harus memberikan amplop merah, paket merah besar. Ning Feifei memperhatikan semua ini, dengan bersemangat menggigil, dan mendorong Lu Xiu. Siu, apalagi yang kamu lakukan, cepat ambil bunganya, tapi jangan memenuhi keinginan Qiao Shao. Namun,
Lu Xiu masih tidak bergerak, tetapi mengulurkan tangan di sebelahnya dan menangkap bunga-bunga itu. Karena itu sangat berharga, maka aku akan menerimanya alih-alih dia. Bab 276, siapa Anda? Qiao Weida memandang pria yang tiba-tiba muncul di depannya, dan matanya dingin. Si Chen tersenyum diam-diam di dalam hatinya, merasa bahwa apa yang disebut kencan buta ini seperti lelucon, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Aku pacar Xiu. Apa katamu? Mata Qiao Weida bahkan lebih dingin. Lu Xiu adalah mangsa favoritnya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Si Chen memeluk Lu Xiu dan berkata dengan ringan, aku berkata, aku pacarnya, apakah itu cukup jelas? Apa yang terjadi? Semua orang saling memandang. Bukankah Lu Xiu datang untuk mencium Qiao Weida? Bagaimana kamu bisa membawa pacar? Mata mereka berubah, dan mereka segera merasakan rasa yang tidak biasa, dan menatap si Chen serempak. Mata Qiao Weida sedikit menyipit, mengeluarkan cahaya berbahaya. Langkah si Chen tidak diragukan lagi untuk meninju wajahnya di depan umum. Namun, dia tidak memalingkan wajahnya di tempat, hanya menarik napas dalam-dalam, memutar alisnya dan menatap Ning Feifei. Feifei, aku butuh penjelasan. Pertanyaan acuh tak acuh ini membuat Ning Feifei merasakan tekanan yang luar biasa. Anda tahu, dia adalah mak comblang dari kencan buta ini. Ning Feifei menarik sudut mulutnya, tersenyum meminta maaf, dan kemudian menyipitkan matanya ke arah si Chen, menarik Lu Xiu ke samping, dan merendahkan suaranya. Xiu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak membantumu bertahan di Qiao Weida, kamu mengadu aku seperti ini. Vivi, aku mengerti hatimu, tapi kamu juga melihat bahwa aku sudah punya pacar. Lu Xiu mengangkat bahu meminta maaf, menatap mata Ning Feifei, tetapi ada perasaan asal-asalan. Ning Feifei melirik si Chen, tampak meremehkan. Apa salahnya punya pacar? Tidak bisakah kamu menggantinya begitu saja? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat membandingkan dengan Joveda. Orang-orang adalah generasi kedua yang kaya kura-kura, dan mereka juga pahlawan sekolah saat itu. Anda tahu. Lu Xiu tersenyum pahit, keunggulan Qiao Weida, tentu saja dia tahu. Pria ini masih kuliah pada waktu itu, dia adalah rumput sekolah terkenal di seluruh sekolah, muda dan emas, menawan, dan wanita yang tak terhitung banyaknya mengejarnya. Pria ini juga telah mengejarnya untuk sementara waktu, tetapi dia merasa bahwa dia tidak merasakannya, jadi dia tidak setuju. Tanpa diduga, hingga hari ini, Qiao Weida masih memikirkannya. Lu Xiu menggelengkan kepalanya pada Ning Feifei. Feifei, kamu tidak perlu mengatakan, aku tidak akan berganti pacar, masalah hari ini berakhir di sini. Saat dia berbicara, dia kembali ke sisi si Chen dan meraih lengannya dan tersenyum pada kerumunan. Teman-teman, seperti yang kamu lihat, aku sudah punya pacar, sulit bagimu untuk mengkhawatirkanku, dan Father. Lucy berhenti dan menatap Qiao Weida dengan sedikit permintaan maaf dalam nadanya, maafkan aku. Melihat bahwa dia sudah selesai, si Chen menariknya berkeliling, oke, ayo kembali. Wajah Qiao Weida seberat air, dan kepalan tangan di bawah lengan bajunya sedikit bergetar, berpikir bahwa dia telah dicemooh tidak seperti sebelumnya, yang memalukan bahwa dia tidak tahan. Selama ini, dia menganggap Lu Xiu sebagai miliknya yang terlarang dan inferior, bagaimana dia bisa melihatnya dirampok? Dan itu ada di depan wajahnya sendiri, yang benar-benar meninju wajahnya. Qiao Weida marah di dalam hatinya dan segera menatap Ning Feifei. Ning Feifei mengerti, dengan cepat berhenti di depan kedua orang itu, dan memandang si Chen ini dengan tatapan curiga. Tunggu, Xiu, apakah orang ini benar-benar pacarmu? Tentu saja, Lu Xiu sengaja mendekati si Chen, berpura-pura sangat intim. Bab 277 wajah Qiao Weida diwarnai, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lu Xiu, seperti burung merak dengan layar terbuka, ingin memamerkan bulunya. Hanya saja tatapan Lu Xiu tidak menyapu sama sekali, tetapi dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan si Chen di sela-sela. Ini membuat Qiao Weida merasa seperti sedang meninju kapas, tertekan dan ingin muntah darah. Dia mengalahkan lawannya 2 atau 3 kali. Berjalan ke arah Lu Xiu, tersenyum dan mengundang. Xiu, saya melihat bahwa Anda telah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Bukankah Anda memainkan 2 pertandingan tanpa bermain? Lu Xiu tersenyum dan melambaikan tangannya. Maaf, saya tidak akan memainkan ini. Kata-kata ini persis seperti yang diinginkan Qiao Weida. Dia segera melirik si Chen. Si Chen, karena Xiu tidak bermain, mengapa kamu tidak bermain untuknya? Aku juga tidak akan, si Chen langsung menolak, dan tidak repot-repot bersikap sopan sama sekali. Wajah Qiao Weida sedikit kusam, dan nadanya mencela, semua orang keluar untuk bermain bersama. Xiu tidak bermain, kamu tidak bermain, dan kamu tidak memberi muka, kan? Iya, semua orang telah berada di lapangan,
hanya kalian berdua yang belum, bagaimana kamu bisa bermain game dengan semua orang? Ning Feifei membantu dari samping, dan orang-orang lainnya juga membujuk dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Tapi kami benar-benar tidak melakukannya, Lucy mengerutkan alisnya. Tidak, kami bisa mengajarimu, itu saja, Qiao Weida berkata dengan nada yang tidak salah lagi, lalu memanggil Yao Lei dan membuat tugas. Dia mengajar Lucy Yu, dan Yao Lei bertanggung jawab atas Si Chen. Si Chen tidak memiliki dasar, kamu harus menggunakan lebih banyak dimsum untuk mengajar. Sebelum Qiao Weida pergi, dia memberitahu Yao Lei dengan berat hati. Yao Lei mengangguk main-main. Bos yakinlah, saya pasti akan lebih memperhatikan. Si Chen melihat pemandangan ini di matanya, tidak bergerak, tetapi mencibir dengan gelap di dalam hatinya, jika Anda mengikuti aturan, itu sudah cukup, jika Anda ingin yin saya, itu memalukan. Bahkan, bagaimana mungkin dia tidak bermain tenis, dalam kehidupan sebelumnya di ketentaraan, dia adalah pengganggu di lapangan. Bahkan juara dunia tenis, Nador, ketika dia sedang dalam misi di luar negeri di kehidupan sebelumnya, dia juga telah bertarung satu sama lain, dan masih mengalahkan pihak lain hingga jatuh ke tanah. Bagaimanapun, kebugaran fisik tingkat raja dan koordinasi gerakannya terlalu kuat, bahkan atlet top dunia pun sulit untuk ditandingi. Si Chen, aku akan melayani. Ambillah. Yao Lei berdiri di diagonal, melempar bola tinggi-tinggi, mengambil raket dan mengeluarkan bola berkecepatan tinggi. Bola tenis meraung dan langsung menuju ke tubuh Si Chen. Ini tidak seperti mengajar orang bermain, ini lebih seperti memukul orang. Ya, Yao Lei melakukan ini dengan sengaja, dia ingin memukul bola ke tubuh Si Chen untuk membalas pukulan wajah barusan. Dia melihat mahakaryanya, hatinya penuh kebanggaan, dia menunggu saat ini, tetapi itu adalah waktu yang lama. Tentu saja, mata Si Chen sedikit membeku, pihak lain memiliki niat buruk, dia tidak harus sopan, dan tidak ragu untuk mengayunkan raket. Bola tenis terbang kembali lebih cepat daripada saat datang, mengenai perut Yao Lei. Ups, Yao Lei duduk di tanah dan menunjuk ke arah Si Chen dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu memukul bola padaku? Begitulah caramu bermain baru saja. Si Chen tampak polos. Kenapa? Bukankah begitu cara tenis dimainkan? Anda, Yao Lei marah, dan kemudian dia ingat bahwa Si Chen hanyalah orang awam, dan orang-orang telah belajar darinya, dan dia benar-benar tidak mudah disalahkan. Namun, dia masih tidak bisa menelan nafas jahat ini, dan dia memutuskan bahwa dia harus memberi pelajaran kepada Si Chen hari ini. Jadi, dia terus melayani bola kedua, kali ini mengarah ke kepala Si Chen. Akibatnya, Si Chen dengan santai melambaikan tamparan, dan bola menghantam kepala Yao Lei lagi, menyebabkan dia menyeringai kesakitan. Apakah kamu benar-benar ingin bermain? Api Yao Lei bahkan lebih besar, dan dia hampir melarikan diri. Si Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak, itu sebabnya aku ingin kamu mengajariku. Bab 278, aku mengajarimu, aku akan mengajarimu ini. Yao Lei sangat marah dan melayani lagi. Kali ini dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuat Si Chen terlihat baik. Bola tenis meraung melintasi jaring lagi, masih mengarah ke tubuh Si Chen. Ini benar-benar mati. Si Chen melambaikan backhandnya dan tanpa basa-basi melawan. Bola tenis pertama kali mengenai lutut Yao Lei, dan kemudian raket lain terbang di udara dan menabrak langsung ke wajahnya. Ups, sakit sampai mati. Yao Lei menutupi wajahnya dengan tangan kiri dan memegang lutut di tangan kanannya, dan jatuh ke lapangan dan terus meratap. Sekelompok penonton di sebelahnya semua tercengang, ternyata mengajari orang bermain bola adalah hal yang berbahaya. Mereka diam-diam bersuka cita, untungnya Qiao Weida tidak membiarkan dirinya mengajar Si Chen. Wah, apakah kamu murni provokatif? Yao Lei melambat sebentar, menatap Si Chen dengan mata merah, ingin menamparkan raket di wajahnya. Si Chen merentangkan tangannya dengan sangat polos, tanganku licin. Alasan ini sangat sederhana, tetapi Yao Lei tidak bisa membantahnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, sebuah suara menggoda terdengar, karena tangannya licin, maka jangan bermain, atau biarkan lapangan keluar. Saat kata-kata itu jatuh, sekelompok pria tampan dan wanita cantik berseragam tenis berjalan ke tengah lapangan dengan jari kaki mereka. Di kepala ada seorang pemuda tampan dengan hidung mancung, yang baru saja berbicara. Di sebelahnya, seorang pria berkepala datar menunjuk ke kerumunan dengan dagu terangkat, berteriak, apakah kamu mendengar apa yang kami katakan Du Sao? Sekelompok pemula juga bersedia menempati lapangan, jadi cepatlah dan biarkan lapangan tenis keluar. Kalian ingin bertarung, jadilah tamuku. Si Chen tidak tega untuk terus bermain dengan Yao Lei, hanya mencari alasan untuk turun. Geng ini ditakdirkan untuk bentrok dengan Qiao Weida dan yang lainnya,
dan dia tidak ingin terlibat. Hanya saja perilakunya, di mata orang lain, adalah manifestasi dari penarikan sementara dan ketidakberdayaan. View, penakut, hati orang-orang menghina, dan mereka menunjukkan mata yang menghina. Namun, si Chen berjalan menuju sela-sela sendirian seolah-olah dia tidak melihatnya. Lumayan, bocah ini sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Pria berkepala datar itu memuji si Chen dan tiba-tiba menghentikannya. Wah, melihat bahwa kamu memiliki penglihatan seperti itu, apakah kamu ingin melemparkan dirimu ke dalam perintah Dusau kami? Mereka hanya kekurangan KD untuk mengambil bola, dan dia merasa bahwa si Chen sangat cocok. Tidak tertarik, si Chen mendorongnya menjauh dan berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu tidak tahu harus berbuat apa? Pria berkepala datar itu minum dengan marah. Lupakan saja, kamu baru saja melihatnya bermain, dan ayam pemula yang bahkan tidak bisa memegang raket memenuhi syarat untuk mengambil bola untukku. Jembatan hidung tinggi bernama Dusau menghentikan pria berkepala datar itu dan berkata dengan bangga, atau pelopor itu menyebarkan sekelompok orang ini. Qiao Weida sudah memimpin kerumunan saat ini, dengan dingin melihat ke pangkal hidung mancung. Siapa kamu? Namaku Duking, dan orang-orang yang sering bergaul di lingkaran tenis kota Yu semuanya harus mengenalku. Jembatan berhidung tinggi itu sombong. Sekarang, saya akan meminta tempat Anda. Duking, Qiao Weida baru saja kembali ke Tiongkok, dan dia belum pernah mendengar nama ini. Karena saya belum pernah mendengarnya, saya tidak berpikir itu adalah karakter yang hebat. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan kelemahan dan menghadapi Duking. Sayang sekali saya tidak tahu karakter seperti Anda, mengapa kita harus menyerahkan tempat tersebut? Bab 279, kurasa tidak, tapi dia bukan tambahan yang sengaja kamu undang, kan? Ning Fei menunjuk ke arah si Chen dan tidak mengatakan apa-apa sampai mati. Lagi pula, dia tidak begitu yakin. Alasan mengapa dia menargetkan si Chen sepenuhnya karena dia tidak ingin menyinggung Qiao Weida. Dia tidak tahu bahwa ini benar-benar bengkok. Si Chen menatapnya dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Ning Fei menunjuk ke arahnya dan berkata dengan jijik, ini sangat sederhana. Kamu memakainya di mana-mana, dan itu tidak berjumlah lebih dari 300 keping. Bahkan jika kami tidak memiliki selera, kami tidak akan menemukan pria seburuk Anda, bukan? Lucius sedikit berubah warna, dan dia tidak menyangka akan terlihat oleh Ning Fei, dan dia menyesal tidak membeli satu set pakaian yang bagus untuk si Chen sebelum dia datang. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, dan penampilannya terlihat jelas oleh semua orang. Qiao Weida memandang Ning Fei dengan penuh penghargaan, dan sudut mulutnya terlihat bangga, dan dia melihat ke belakang. Lucius, bos kami terobsesi denganmu, tetapi kamu menemukan tambahan untuk menghancurkan hatinya, apa maksudmu? Yao Lei segera melompat keluar dan menuduh Lucius. Si Chen bukan tambahan, dia adalah pacarku. Hingga saat ini, Lucius hanya bisa bertahan sampai akhir. Jangan berpura-pura, begitu banyak teman sekelas lama yang datang untukmu dan bos hari ini. Kamu harus tinggal dan memberi penjelasan kepada semua orang. Yao Lei agresif. Ya, Siu, kamu tidak bisa pergi hari ini. Ayo berkumpul atau tidak. Semua orang ingin merayu Qiao Weida, dan mereka semua setuju. Lucius tampak jelek dan mengangguk ragu-ragu. Pada titik ini, dia tidak bisa menyinggung semua teman sekelasnya. Yao Lei menatap Qiao Weida dengan tetap, berjalan ke arah si Chen, meraba dompetnya, mengambil 1000 keping darinya dan menyerahkannya, dengan mencemooh. Ini adalah hadiah untukmu, ambillah, segera. Yao Lei, apa yang kamu lakukan? Lucy sangat marah. Si Chen melambaikan tangannya untuk menghentikannya, mengambil uang dari tangan Yao Lei, dan menjabatnya tanpa ekspresi, itu dia. Jadi, berapa banyak yang kamu inginkan? Yao Lei mencibir dan memasukkan tangannya ke dompetnya lagi. Bagaimanapun, dengan dukungan Qiao Weida, selama dia bisa mengirim bocah ini pergi, dia tidak keberatan menghabiskan lebih banyak uang, kirim saja Hanako. Namun, si Chen tidak begitu pandai mengirim, dia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jika kamu ingin aku meninggalkan Siu, kamu juga bisa. Selama kamu mengambil 100 miliar, aku akan segera pergi. 100 miliar, Yao Lei memandang si idiot dan berteriak. Kamu adalah pekerja sementara, berani meminta begitu banyak uang. Dia merasa bahwa si Chen pasti gila, semua kekayaan bersih semua orang yang hadir, dikalikan dengan 100, tidak dapat memiliki begitu banyak uang. Apa? Tidak mampu memberi? Si Chen mendengus dingin. Lalu mengapa kamu ingin menyuapku dan membiarkan aku meninggalkan Siu? Dia ingat bahwa dia sekarang bernilai sekitar 60-70 miliar, dan jika dia ingin membeli sendiri, dia setidaknya harus melebihi jumlah ini. Yao Lei marah oleh si Chen ketika dia berada di tanah, melompat dan menunjuk ke hidungnya dan mengancam, wah, kamu tidak harus masuk,
aku memperingatkanmu. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Si Chen mengangkat tangannya dan melemparkannya langsung ke wajahnya. Setelah suara lembut, uang kertas berserakan di seluruh tanah, mengejutkan orang-orang yang hadir. Mereka tidak dapat menerima bahwa Si Chen, yang tampak seperti pekerja sementara, sebenarnya telah meninju Yao Lei di hadapan generasi kedua yang kaya, dan apakah mereka tidak takut akan pembalasan? Entah otaknya tidak jernih, atau empedu macan tutul jantung beruang dimakan. Sonima, jika Lao Su tidak membersihkan setelahmu hari ini, aku tidak akan bermarga Yao. Bab 280. Yao Lei sangat marah sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk menghisapnya kembali. Berhenti, stop, Lu Xiyu buru-buru menghentikannya. Ning Fei tidak ingin hal-hal dibekukan, dan juga mengikuti saran. Yao Lei, lupakan saja, hari ini adalah hari kencan buta Weida, kamu berkecil hati. Yao Lei memandang Qiao Weida dengan cemburu, menarik dasinya, dan menunjuk ke arah Si Chen. Jika kamu beruntung hari ini, jika kamu tidak melihat wajah bos, Lao Su harus membunuhmu. Si Chen mencibir ringan, seharusnya itu keberuntunganmu, jika kamu baru saja memukulnya, tanganmu sudah terbuang percuma. Anda, Yao Lei masih belum yakin, tetapi dia ditarik oleh Qiao Weida dan berkata dengan suara yang dalam, oke, dengan pekerja sementara untuk melakukan begitu banyak, penghinaan biasa tidak memiliki identitas. Dia melirik Si Chen dengan jijik, dan kemudian memberi isyarat kepada semua orang, karena Siu telah tiba, ayo masuk bersama. Si Chen, maukah kamu masuk? Lu Xiyu ragu-ragu, takut Si Chen akan dipermalukan oleh orang-orang ini jika dia menindaklanjutinya. Ayo pergi, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Si Chen Hun tidak peduli, dan berjalan menuju hotel dengan tangan memeluknya. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Yao Lei berhenti di depan Si Chen, dengan momentum yang sengit, hari ini adalah tamu bos kami, tetapi bukankah Anda mengundang Anda? Apa? Hotel itu milik rumahmu? Si Chen mengangkat alis dan bertanya secara retoris. Yao Lei tertegun, tidak juga, karena tidak, saya bisa masuk ketika saya mau, dan apakah saya membutuhkan undangan orang lain? Si Chen mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Anda dapat yakin, kami akan membayar semua biaya dari kantong kami sendiri, dan kami tidak akan menghabiskan sepeser pun untuk bos Anda. Ketika dia mengatakan, kami, maksudnya Lu Xiyu tidak akan menerima undangan itu. Qiao Weida mendengar ini dan marah. Hari ini awalnya adalah pertemuan kencan butanya dengan Lu Xiyu, dan jika wanita itu tidak menerima undangannya dan membagikannya, wajahnya akan hilang. Dalam keputusasaan, dia harus keluar sebagai pembawa damai. Baiklah, Yao Lei, biarkan dia menindaklanjuti, bagaimanapun, satu orang lagi tidak akan menghabiskan banyak uang, lakukan saja perbuatan baik. Ya, Yao Lei, biarkan saja pekerja sementara membuka mata mereka. Ning Fei mengangguk dengan yin dan yang, mungkin orang-orang dalam hidup ini, hanya kesempatan seperti itu. Tetap saja bosnya atmosfer, nak, jangan buru-buru dan berterima kasih kepada bos kita. Yao Lei menepuk pantat kecil dan dengan enggan melepaskannya. Si Chen tidak repot-repot menatapnya banyak, dan berjalan masuk dengan tangan memeluk Siu. Brengsek, Yao Lei melihat latar belakang Si Chen dan mengertakkan gigi. Telapak tangan Qiao Weida menepuk pundaknya, dan sebuah suara rendah mengikuti, tidak peduli, ada kesempatan untuk mempermainkannya sampai mati. Pada saat ini, matanya suram, dan dia memutuskan bahwa dia harus mempermalukan Si Chen dengan baik hari ini. Tunggu sampai Lu Xiyu melihat semua keburukan Si Chen untuk melihat wajah apa yang masih harus dia tinggali bersama Lu Xiyu. Karena masih beberapa waktu sebelum tengah hari, semua orang mengganti perlengkapan mereka dan bermain tenis di halaman belakang hotel. Dikatakan bahwa ini adalah olahraga elegan yang populer di kalangan masyarakat kelas atas asing, jadi begitu diperkenalkan ke China, itu segera dicari oleh orang kaya dan elit. Qiao Weida dan yang lainnya secara alami tidak terkecuali, dan kebanyakan dari orang-orang ini dapat melawan selusin. Sebagai orang yang kembali, Qiao Weida belajar tangan yang baik di luar negeri di mana tenis lebih populer, dan pada saat ini, dia bahkan lebih menonjol di lapangan. Wow, Joveda sangat bagus, sangat tampan. Beberapa teman sekelas wanita berteriak dan menatap mata Qiao Weida dengan penuh kekaguman.